Selamat mendengarkan podcast ini. Saudara sekalian, baru-baru ini ada seorang ibu, seorang wanita karir yang bertemu dengan saya lalu menyampaikan satu kalimat yang itu menggores ibu-ibu ini, ya termasuk wanita karir yang besar, atau maksudnya karir dalam satu kegiatan yang kapasitasnya besar. Dia berkata kepada saya, "Pak, kalau saya tidak bertemu Bapak, saya tidak tahu apa dan bagaimana arah hidup saya. Saya tidak tahu arah hidup saya." Saya tidak menanggapi pernyataan ibu itu, saya diam. Tetapi dalam perjalanan pulang, saya mengingat terus kalimat itu. Apa yang dimaksud oleh wanita ini? Secara intelektual tentu ia cerdas, telah melewati perjalanan panjang secara hidup, sebab usianya sudah lebih dari 55 tahun, saudara. Sudah 55 tahun saya kira. Sudah lebih dari 50 tahun. Beberapa tahun belajar suara kebenaran, mengikuti suara kebenaran, lalu memberikan kesaksian itu. Menyampaikan hal ini kepada saudara-saudara bukan bermaksud saya mengangkat diri supaya dibanggakan, dihormati. Sama sekali saya tidak memiliki maksud itu. Tetapi saya sadar bahwa apa yang telah saya sampaikan selama ini tidak sia-sia. Kalau orang benar-benar memperhatikan apa yang saya sampaikan, pasti akan menemukan arah hidup. Saya sendiri sebagai seorang pelayan jemaat, seorang pendeta, bahkan guru sekolah tinggi teologi, merasa telah memiliki atau mendapatkan arah hidup yang jelas di tahun-tahun belakangan setelah saya mengalami begitu banyak pencerahan dari kebenaran firman. Bertahun-tahun menjadi pendeta, sebenarnya arah hidup saya tidak terlalu jelas. Ya tentu saya harus membuat gereja maju, jemaat banyak. Secara fisik gereja bisa dibangun, orang-orang tidak menjadi jahat, rumah tangga bisa bahagia, anak-anak sukses dalam studi karir dan perjodohannya. Orang-orang miskin bisa dibantu, gereja-gereja kecil miskin di daerah bisa dibantu, anak-anaknya yang tidak bisa sekolah kita bantu sekolahnya. Dan saya sendiri juga bekerja keras di lingkungan sekolah tinggi teologi supaya sekolah itu maju, dilahirkan, dicetak pendeta-pendeta, guru-guru agama, konselor-konselor, dan lain sebagainya. Di lingkungan sinode saya menjadi salah satu pimpinan dalam satu lembaga yang membawai pendeta-pendeta anggota MPL, kalau sekarang ini seperti MPR-nya begitu saudara di negara. Tetapi seperti yang tadi saya kemukakan, tidak jelas arahnya. Nah saudara mulai bertanya, tidak jelas arahnya ini maksudnya arah apa, Pak? Saudara, arah hidup kita itu sebenarnya hanya Tuhan dan kerajaannya. Harus bulat, utuh tertuju ke Tuhan dan kerajaannya. Sebab kedatangan Tuhan Yesus ke dunia itu benar-benar mau memindahkan kita ke kerajaannya. Dan untuk itu saudaraku, karakter atau watak kita harus diubah. Karakter watak kita harus diubah.
Jadi kalau kita mengubah watak, mengubah karakter itu bukan sekedar menjadi baik, tetapi menjadi orang yang layak dipindahkan ke dalam kerajaan surga sebagai anak-anak Allah atau anggota keluarga kerajaan surga. Kalau arah kita benar-benar Tuhan, di mana Tuhan menjadi model, contoh, teladan hidup kita. Kalau arah kita benar-benar kerajaan Allah, di mana kita hendak dilayakkan menjadi anggota keluarga kerajaan surga, maka yang menjadi agenda hidup atau satu-satunya tujuan kita, bukan sekedar prioritas, adalah bagaimana kita menjadi manusia yang benar-benar sempurna, supaya kita layak menjadi anak-anak Allah. Sebab Allah Bapa itu sempurna, anak-anaknya juga harus sempurna. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus di Matius pasal 5 ayat 48, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga. Sempurna seperti Bapa itu artinya, saudara, segala sesuatu yang kita lakukan itu baik, indah, agung, mulia, terpuji. Ya, aduh saudara, betapa eloknya kehidupan orang yang sempurna itu. Marah ya marah, tapi tidak melukai orang. Ya, karena marah bukan marah mau melampiaskan emosi atau merusak. Kemarahannya kemarahan yang konstruktif, mau membangun, bukan destruktif. Kalau kita mengucapkan kata kalimat dimanapun, tidak melukai orang, tidak merugikan orang, ya, jujur setiap lembar rupiah, bersih dalam pikiran, ya, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi mengampuni. Nah, pokoknya memiliki perbuatan yang agung, perbuatan yang mulia, saudara, itu sempurna. Kalau kita lagi ingat, kita melatih diri. Tapi kalau lagi tidak ingat, kita sembarangan lagi. Aduh, benar saudaraku. Ya, nah arah hidup kita itu Tuhan dan kerajaannya. Jika kita mengerti dengan benar hal ini, maka yang kita lakukan pasti bagaimana aku sempurna seperti Bapa dalam segala hal. Maka seperti yang sering saya kemukakan, bahwa segala sesuatu yang kita lakukan itu dalam pertimbangan Bapak berkenan tidak. Serius kan kita mau ikut Tuhan Yesus? Ayo kita mau menjadi sempurna. Kata sempurna, ya saudara, jangan membuat saudara menjadi takut. Rasanya itu mimpi. Tidak saudara, tidak mimpi. Tidak mimpi. Seperti yang saya ajarkan ini, saya juga sedang melatih diri. Tidak selalu kita berhasil, saudara. Tidak selalu kita berhasil. Ingat, kita juga mengalami kegagalan. Aduh, kadang-kadang bisa bertubi-tubi, saudara. Tetapi kita mau melatih sejak sekarang ini. Kalau saya sejak turun dari mimbar ini, nanti bicara dengan siapa, melakukan apa, coba usahakan setepat-tepatnya, sesempurna-sempurnanya. Bahkan sementara saya khotbah ini, saudara, sikap hati saya harus benar. Ya, jangan sampai tergoda untuk menyaksikan sesuatu di balik kesaksian itu biar saya dipuji, dibanggakan atau dihormati. Wah, itu sangat mungkin
maka jagaku Tuhan. Sempurna itu artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu tepat. Ya, jangan memiliki bayangan macam-macam. Ya, segala sesuatu yang kita lakukan itu tepat dan kita mesti tahu. Yang nantinya saudara tidak akan mengucapkan doa seperti ini, ampunilah Tuhan dosa-dosaku baik yang kusengaja maupun yang tidak kusengaja. Loh, itu kalau kita dulu doa begitu tidak salah, karena memang kita banyak melakukan kesalahan yang kita tidak tahu. Sekarang kita harus tahu, di hadapan tata pengadilan Kristus nanti semua akan dibuka. Tidak ada orang yang bisa berkata, wah, saya tidak tahu kalau ini salah Tuhan. Tidak mungkin. Orang yang tidak tahu itu salah lalu melakukannya tidak perlu dihukum. Pasti tahu, saudaraku, tahu. Ya. Pernah satu kali saya di luar negeri, lalu kita naik kendaraan yang bawa anak saya, anak laki-laki saya ya, di Australia, lalu melakukan satu kesalahan. Ya, dihentikan polisi, saudara. Lalu bicara-bicara, polisi tahu kami memang dari Indonesia. Dan kesalahan itu bukan disengaja. Polisi kemudian mempersilahkan kita pergi. Nggak tahu. Kecuali tahu, ya, itu salah. Tuhan tidak mungkin menghukum kita atas perbuatan yang kita tidak tahu itu satu kesalahan. Nah, masalahnya juga sering orang tidak mau belajar. Jadi tidak tahunya bukan karena dia tidak tahu, tapi tidak mau belajar. Itu jadi masalah. Mestinya kamu harus tahu ini. Kita nggak tahu, kamu tidak belajar. Jadi tidak mungkin orang dibuat tidak tahu atau di kondisi tidak tahu, lalu ketika melakukan kesalahan dia dihukum. Tidak mungkin. Kecuali dia memang tahu dia langgar, atau mestinya dia belajar tahu dia tidak tahu. Itu salah. Nah, sekarang kita harus membuat menjadi tahu banyak hal supaya memiliki ketepatan yang lebih sempurna dalam segala hal. Puji Tuhan. Ayo. Ya. Coba perhatikan ibu-ibu kalau bicara, ya, dalam mengambil keputusan dan tindakan, ya. Terus terang ya, tidak sedikit orang-orang Kristen yang kerusakannya sudah parah sekali, saudara. Sampai kita tidak tahu bagaimana memperbaiki orang yang parah begini. Nah, karena kita juga pernah kok merasa kita parah, keadaan kita parah. Tapi kita mau bangkit. Kita mau dibaharui, ya. Nah, itu perbaikan itu prosesnya luar biasa. Tapi bersyukur karena kita bisa melewatinya. Dan sekarang kita terus merajut kesucian, saudaraku. Nah, kalau kita minta Tuhan jagai kita, bukan harta kita dulu yang dijagai, bukan reputasi, bukan kedudukan. Yang kita minta itu adalah kesucian. Jadi orang yang arah hidupnya jelas itu sederhana. Dia menjaga kesucian setiap saat. Dia mau sempurna itu. Nggak usah muluk-muluk. Saudara bicara tujuanku surga. Ya. Apa buktinya tujuanmu surga? Coba apa? Yuk kita belajar dari hal sederhana. Dan ini natural. Ya, saudara. Natural sekali. Ya, hati-hati saudara ya. Aduh, demi uang orang bisa bohong. Demi kepuasan hati orang bisa tega peduli terhadap orang lain. Aduh, ayo. Saya sering ya mendengar dan langsung ya terlibat dengan perasaan ibu-ibu
yang suaminya tidak setia. Dan ketika ketemu suaminya, lalu suami itu bersikap seolah-olah suami yang baik. Wah, parah. Bagaimana dia mau sempurna? Aduh, secara moral umum saja dia melanggar. Nah, kita semua manusia laki-laki, kalau saya memiliki daging dan ngerti, gairah itu ada. Tapi kita bisa kok membunuh. Bisa, bukan tidak bisa, bisa. Tergantung kita. Mau enggak? Atau ibu-ibu, aduh ini tragis saudaraku. Sudah punya suami, ya, lalu selingkuh dengan pria yang punya istri sampai hamil. Lalu bertanyalah kepada kami, saya ngaku enggak nih kepada suami? Saya sudah ngaku kepada istri pria itu. Waduh. Bagaimana memecahkan masalah ini? Parah, saudara. Sudah terbelit dengan masalah berat. Ini baru satu dari sekian banyak masalah. Iblis mau mendorong orang tuh ke masalah-masalah rumit seperti ini. Wah, itu sudah ruwet sekali, saudaraku. Bapak punya istri, punya anak-anak, selingkuh dengan wanita lain sampai punya anak-anak. Sana punya anak dan katanya resmi, ini juga istri resmi. Bayangkan, sudah sampai tingkat ruwet begini, pusing loh memecahkannya. Dan Anda jangan berkata mengerikan, itu bisa kita alami. Iblis itu mendorong kita sampai bertitik bisa melakukan hal itu. Makanya kita harus ada di kutub yang berseberangan jauh. Boro-boro sampai selingkuh. Mikir kotor saja tidak. Nonton film yang tidak patut ditonton, jangan ditonton. Membangkitkan gairah yang kotor, saudara. Jelas. Kita hindari, saudara. Belum korupsi uang, baru lihat barang muncul keinginan, kita berkata, Tuhan, ini berguna nggak untuk engkau? Oh tidak, jangan dibeli. Kalau sudah mengingini nanti bisa mencari atau berusaha punya uang, akhirnya bersalah. Banyak masalah, saudara. Kita dijahati orang, kita difitnah, kita dilukai, kita dikhianati. Lalu gimana reaksi kita? Bagaimana kita mau bereaksi, membalas, mengklarifikasi, tapi juga sekaligus kick dia, pukul dia. Kita kan harus teduh. Jangan. Itu loh, sempurna itu dari persoalan-persoalan itu. Dan Tuhan melatih kita sempurna. Tuhan melatih kita sempurna lewat setiap peristiwa kehidupan yang kita alami. Wow, indah sekali, saudara, untuk mempersiapkan kita masuk kerajaannya, karena itu arah hidup kita. Ya, tidak usah muluk-muluk mau masuk surga atau mati buru-buru karena sudah bosan hidup mau masuk surga. Coba teliti hidupmu dari waktu ke waktu. Hidup benar belum? Sederhana, saudaraku. Benar. Kalau orang berkata, waduh Pak Era sibuk sekali. Sibuk, betul. Tapi yang membuat saya sibuk adalah bagaimana saya mengurus diri saya ini loh. Dari waktu ke waktu saya bisa berkenan. Kalau dulu tenggelam, bagaimana tenggelam dengan gairah, bagaimana gerejaku besar, bagaimana menonjol, bagaimana sinodeku menjadi sinode yang keren, bagaimana sekolah teologi aku menjadi sekolah teologi yang terhormat, terkemuka. Bukan tidak boleh kita meleset, padahal yang utama adalah bagaimana kita memiliki kesempurnaan seperti Bapa, karena itu arahnya. Nah, saudara,
kita sampai pada pertanyaan, mana mungkin Pak kita bisa sempurna? Kalau tidak bisa sempurna, tidak mungkin. Kalau tidak bisa sempurna, tidak mungkin Tuhan Yesus berkata, kamu harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Bisa ya saudara kita sempurna. Mendengar kata sempurna itu jangan picik. Lalu orang berkata, tidak bisa sempurna kecuali di surga. Sempurna itu apa? Teleioi, teleios. Artinya lengkap, utuh, lulus. Tentu lulusnya kelas 6 SD dengan kelas 3 SMP beda. Lulusnya kelas 3 SMP dengan lulusnya kelas 3 SMA beda. Lulusnya kelas 3 SMA dengan lulusnya mahasiswa stratum 1 sehingga mendapat gelar sarjana beda, dan seterusnya. Kan ada porsi. Penuhi bagianmu, saudaraku. Bisa. Makanya masing-masing orang itu memiliki beban pencobaan yang beda-beda. Tapi harus lulus, saudaraku. Ibu-ibu jangan berkata, saya tidak sanggup Pak. Yang ini nih orang egois biasanya. Kenapa bisa begini Pak? Itu orang egois. Orang yang egois, egosentris, dan kalau tidak mau berubah, Anda tidak akan pernah menjadi anak-anak Allah yang berkenan. Karena itu sikap kurang ajar terhadap Tuhan. Saudara pikir semua itu terjadi kebetulan? Kan tidak. Nah saudara jangan pikir saya tidak mengalami persoalan-persoalan. Aduh saudara, saya bisa stres dan mendekati depresi saudara. Sampai malam saya tidak bisa tidur. Kalau sudah bangun saya ingat masalah itu, saya seperti gemetar saudara. Aduh kenapa ya? Nggak bisa tidur. Anda tanya, mosok pendeta begitu? Ya bisa, itu saya alami. Saudara mau menghargai saya atau tidak terserah. Tetapi melalui hal itu saya diubah Tuhan. Benar. Benar sekali saudara. Saya juga punya persoalan. Ada suara dalam hati marah. Kamu sudah setia begini, kok Tuhan membuat kamu seperti ini? Kurang ajar itu suara. Kita bungkam, kita matikan. Saudara, saya pun juga punya persoalan, tapi saya tidak mau hanyut. Tidak boleh hanyut. Kesempatan untuk menjadi seorang yang sempurna itu, wah mahal sekali. Ini memiliki dampak kekal atau dampak abadi. Jadi tidak boleh disia-siakan. Mumpung masih ada waktu. Saudara jangan ragu-ragu. Apa bisa Pak sempurna? Bisa. Nanti kalau saudara berkata begini atau orang lain ya, coba saya lihat mana yang sempurna. Nah itu orang-orang gitu itu orang-orang yang sombong, angkuh. Apa hak kamu mau menilai orang? Nah Tuhan bicara kamu harus sempurna. Paulus mengatakan, aku sendiri tidak menghakimi diriku, kok kamu lagi. Coba mana yang sempurna? Itu pendeta Erastus bicara bisa sempurna. Emangnya dia sempurna? Saya jawab ya, belum. Tapi saya bisa. Suatu saat nanti, makanya doa saya sebelum saya meninggal dunia, saya mau sempurna. Itu urusan saya. Saudara tidak punya urusan dengan saya soal ini ya. Sudah. Silahkan mau bicara terus, silahkan tidak bicara. Nanti kita selesaikan di pengadilan Tuhan. Lalu ada orang berkata, itu Erastus yang dikhotbahkan tidak sesuai dengan perbuatannya. Oh iya, yang mana yang tidak sesuai? Tentu dari 100 khotbah yang saya khotbahkan, belum semua saya lakukan. Mungkin saya baru 50, 60, 70, 80, 90. Tapi kita kan berproses.
Itu yang dikhotbahkan Paulus tidak sesuai dengan hidupnya Paulus. Ya kalau lihat hidupnya Paulus sepanjang track record jejak rekamnya, ya Paulus tidak layak khotbah. Paulus juga mengatakan aku belum sempurna. Tetapi kita kan tidak terus menerus dalam ketidaksempurnaan, saudara. Ini kan banyak orang di sekitar sini yang sound engineering, yang pemain musik, yang kameramen. Kan mereka hidup dengan saya bukan 2-3 tahun. Ada yang sudah belasan tahun, bahkan ada yang sudah puluhan tahun. Di antara kameramen ini, aduh, mamanya saja saya memberkati pernikahannya. Jadi sejak mamanya hamil saya sudah ada di situ. Kemudian sekolah, lalu bisa pegang multimedia, ikut lagi. Manggil saya mestinya opa. Kan lihat hidup saya dari sejak kecil sampai besar. Ini yang lain juga puluhan tahun ini, dari sejak lulus SMP masuk SMA kenal. Nah, coba ya, bukan mau sombong ya, tanya berubah nggak ini Pak Erastus? Rusak nggak hidupnya? Nah kan jadi saksi. Saya juga dengan khotbah begini, mata mereka kan melihat. Belum pendeta-pendeta yang hidup bersama saya tiap hari. Tidak mudah bicara begini ini. Yang sudah bersama dengan saya itu sudah belasan bahkan puluhan tahun ini. Beberapa atau banyak ini, saudara. Iya, saudara. Tetapi kita sudah bertekad mau pulang ke surga dalam keadaan bersih. Biar saja kita nekat-nekatan ya saudara. Pokoknya nekat-nekatan aja. Ngomong dulu, berkomitmen dulu, bayar belakangan sambil kita jalan, saudaraku. Bisa. Kenapa tidak bisa? Bisa. Senang saudara kalau kita nekat begini. Kita pasti mati. Nah sebelum mati ini kita harus berkenan. Menjadi seorang yang berkenan. Aduh, ini bisa. Saya bicara kepada semua saudara. Mungkin ada yang berkata, Pak, saya sudah terlalu rusak nih Pak. Sudah terlalu rusak seperti yang Bapak sebutkan tadi. Bahkan lebih rusak dari itu. Tapi Tuhan itu arsitek jiwa yang hebat. Serusak apapun Tuhan masih bisa perbaiki. Bisa. Semua kita orang-orang rusak. Tapi Tuhan masih bisa perbaiki kita. Asal kita mau datang kepada Tuhan, kita mau mengakui keadaan kita mau berubah, kita mau berkomitmen. Aduh saudara, indah sekali kalau kita mau bertekad ya. Tentu saya mengajak semua yang ada di sini, semua pemain musik, semua kameramen, ya, semua yang megang multimedia juga, ayo kita mau sempurna ya. Jangan nakal, jangan nakal. Kalau kita sudah pernah nakal dan hidup tidak sesuai kehendak Allah, ke depan tidak lagi. Jangan lagi. Ayo, kita masih punya kesempatan untuk berubah. Jangan berani mati dalam keadaan tidak berkenan ya. Hidup ini tragis. Aduh, sudah tragis di bumi, jangan tragis di kekekalan, saudaraku. Di bumi kita juga tidak senang-senang amat ya. Banyak masalah, aduh, banyak problem, saudara. Kita juga nggak bahagia-bahagia banget. Di kekekalan jangan sampai kita celaka, ya saudara, tidak boleh. Kita mau belajar ya saudaraku, untuk berubah dan terus berubah, terus berubah. Mungkin saudara berkata, Pak, terlalu hancur hidup saya. Dan saya tidak tahu dari mana mulainya. Tuhan pasti bisa.
Sekarang berkomitmen dulu, bertekad dulu. Merespon, menanggapi firman ini dengan sungguh-sungguh. Saudara berkata, saya mau Pak Era, saya bersedia. Ayo, kalau saudara bersedia, kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau minta Tuhan, ya saudara, mengubah hidup kita. Sebab waktu kita itu singkat, jangan menunda. Kalau Tuhan sudah memberikan kepada kita kesempatan, kita tidak menggunakan kesempatan itu, kita melecehkan Tuhan. Ya, hidup yang singkat ini harus benar-benar kita gunakan. Kita mulai melihat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dari hari ke hari. Kita mau bertobat, saudaraku. Kalau saudara gagal melakukan apa yang mestinya dilakukan, ya, kita minta ampun, kita bertobat lagi. Harus terus. Kalau seorang atlet yang mau mendapat medali, mau jadi juara, wah itu gagal berulang-ulang. Tetapi terus, saudaraku, dia belajar seperti atlet memanah, meleset terus, tapi dia belajar terus. Atlet berenang, dia berenang, tidak mencapai target, dia latih terus untuk mencapai target. Atlet pelari juga begitu. Ya saudara, untuk bisa mencapai target guna memperoleh medali dan juara di dunia. Waduh saudara, kita mesti lebih dari itu. Dalam satu pernyataan yang ditulis oleh Rasul Paulus, saudaraku, ya, kita bisa membaca, ya, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. 1 Korintus 9 ayat 25. Untuk mahkota fana saja mereka berusaha mengerahkan seluruh tenaga dan perhatian mereka, apalagi untuk suatu mahkota abadi. Sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Kapan kita berlari? Ya sejak saat ini, saudara. Waktu kita ada di ruangan tertentu, di ruang tamu, di ruang makan, kita bicara, jaga mulut kita. Ayo jaga. Waktu kita di jalan, kita menghadapi orang ugal-ugalan, jaga. Itulah berlari itu. Aku berlari bukan tanpa tujuan. Jadi setiap tindakan, keputusan yang kita ambil itu punya tujuan. Tujuannya apa? Ya, tujuannya menyenangkan hati Allah. Tujuannya menyukakan hati Allah. Kita mau menjadi seorang yang benar-benar menyukakan hati Allah. Itu tujuan, itu arah. Jadi jangan muluk-muluk mau masuk surga nanti apa dimuliakan bersama Yesus. Jelas itu tujuan kita. Tetapi tujuan itu dimulai dari sekarang. Jadi kalau dikatakan aku berlari, bukan berlari tanpa tujuan atau tidak sembarangan memukul, tidak sembarangan mengambil keputusan, tidak sembarangan bersikap, tidak sembarangan bertindak. Itu maksudnya, saudaraku. Itu maksudnya. Kalau untuk mahkota fana, orang bisa berusaha bekerja sekeras-kerasnya mengerahkan tenaga, apalagi untuk mahkota abadi, saudara. Jadi bisa ya kita sempurna ya saudara. Bisa. Saya kira ada saudara-saudara yang umurnya sudah
lebih dari 60 tahun. Saudara ini orang yang harus sudah bersiap-siap. Jangan makin tua makin cerewet, makin tua makin materialistis, makin tua makin keras kepala, makin tua makin tidak mau mengalah, makin tua makin kotor hidupnya. Kita makin tua itu makin kudus, makin tidak bercacat, makin tidak bercela. Dan ini yang pasti Tuhan kehendaki di dalam hidup kita, ya saudara. Saudara, di sini dibutuhkan tekad yang benar-benar ekstrim, fanatik. Jangan lagi kita menjadi kendor atau tidak fokus karena masalah-masalah hidup, ya, penderitaan-penderitaan batin, atau karena kesenangan-kesenangan hidup. Bisa saja, saudara, yang mendistorsi, mengeruhkan, ya, arah hidup kita. Bisa kan orang berkata, boro-boro Pak sempurna, mikirin kontrak rumah saja kita sudah pusing. Nah, bagaimana kita mikir kontrak rumah dengan hati yang benar? Itu latihan sempurna. Boro-boro Pak mau sempurna, mikir suami saja saya sudah stres, tidak sanggup. Nah, justru bagaimana memikirkan suami dengan sikap hati yang benar, itu juga merupakan proses untuk menjadi sempurna, saudara. Iya kan? Itu maksudnya. Supaya saudara-saudara sekalian, waktu yang singkat yang Tuhan berikan ini jangan sampai, saudara, sia-sia. Kita akan sangat menyesal ketika kita menutup mata, ternyata target-target yang mestinya bisa kita capai tidak kita capai. Waduh, akan sangat menyesal. Sedangkan banyak kegiatan yang kita lakukan, yang saudara lakukan, yang ternyata hasilnya tidak pernah saudara bawa di kekekalan. Seperti uap lenyap. Menyesal sekali dengan penyesalan yang tidak terkatakan. Ingat apa yang saya sampaikan tadi di awal khotbah. Memang Tuhan Yesus datang itu mau membawa kita ke tempat lain, yaitu ke kerajaannya. Jadi selama hidup di bumi ini kita hanya berlatih untuk bagaimana menjadi orang yang layak menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Di dunia ini kita hanya berlatih bagaimana menjadi anggota keluarga kerajaan surga. Coba bayangkan, saudara, saudara meninggal, dijemput malaikat, dibawa ke istana Bapa. Pikirkan itu. Di dunia kita punya rumah kecil, mungkin kita menderita, ya, kita terbuang oleh manusia di sekitar kita, bisa oleh orang tua sendiri, anak, suami. Tetapi kita disambut Tuhan di dalam kerajaannya. Saya sering membayangkan itu. Kita bahagia sekali, saudaraku. Ya, amin.